Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk memberi selamat kepada dua pasangan pengantin yang menikah hari ini. Tunggu, orang yang ingin kunikahi adalah Winnie. Hayden, apa maksudmu? Maaf Julian, Winnie lah yang akan kunikahi hari ini. Kamu ngapain? Winnie itu adikku. Berani sekali kau mempermainkan kami berdua di depan umum. Julian, siapa yang izinkan kau memukul Hayden? Ternyata kalian sudah punya hubungan rahasia. Winnie, seumur hidupku aku hanya akan menikahimu. Hayden, aku juga hanya akan menikahimu seumur hidupku. Felix, kamu tua dan miskin. Kamu pikir kamu pantas menikah denganku? Kamu mau membatalkan pertunangan di depan umum? Benar. Felix, dulu keluarga Wijanarko dan Suryawan memang khilaf, sehingga membuat perjanjian pertunangan sejak masa kecil. Kamu 10 tahun lebih tua dari Winnie dan belum berhasil apa-apa. Apa yang bisa kamu berikan untuk membahagiakan Winnie? Hanya orang dari keluarga kaya seperti Hayden yang pantas untukku. Cukup. Ternyata semua orang yang hadir hari ini hanyalah untuk kalian berdua, pria keji dan wanita murahan, bagian dari permainan kalian. Aku dan Hayden hanya ingin semuanya menyaksikan cinta kami. Kalian berdua seperti badut. Anak muda sekarang memang suka main-main. Membatalkan pertunangan sampai mengundang banyak orang untuk menyaksikan. Bikin mereka berdua seperti badut. Kalau itu aku, pasti malu seumur hidup. Badut. Mulvesh, aku tak mau menerima penghinaan ini. Hayden, Pria keji yang mendua. Kau pikir aku, Julian, tidak bisa hidup tanpamu? Yang lama pergi, yang baru datang. Para tamu undangan, saksikanlah cinta sejatiku. Sayangku, ayo kita menikah. Pak Suryawan, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku yakin kamulah calon suamiku. Kalau kamu mau, kita langsung daftar nikah di kantor catatan sipil. Jangan suka sama adikku lagi, akulah jodohmu. Bangun dulu. Kita sama-sama bernasib malang, kita harus mengembalikan harga diri kita. Benerife lamaranmu. Kenapa aku merasa ini justru pasangan yang serasi? Ternyata mereka yang jadi bahan tertawaan hari ini. Julian, Felix, kalian tunggu saja. Aku ambil mobil, kamu tunggu di sini. Aku hanya bertemu sekali dengannya, lalu menikah dengan pria yang 10 tahun lebih tua dariku. Bos yang bertunangan denganmu sejak kecil padahal itu Winnie. Kenapa kamu malah menikah kilat dengan Julian? Winnie yang membatalkan pertunangan duluan. Dialah jodohku. Winnie itu mata duitan, dia pikir bapak tua dan miskin. Padahal bapak adalah penguasa keluarga Suryawan kaya raya. Jadi ini mobilmu? Ya. Aku nggak ngerti soal mobil. Mobilmu kelihatan bagus. Harusnya 200-400 juta ya? $200-400 juta, mana bisa beli? Rolls Royce-nya tuh lebih dari 20 miliar. Aku angkat telepon dulu. Nggak nyangka, bisa beli mobil seluas ini cuma 200-400 juta. Nanti aku juga beli satu. Pak Suryawan, saya dengar Bapak masih di Kota Sungai. Di cabang ada kontrak yang harus segera Bapak tanda tangani.
Ya. Aku ke sana 10 menit lagi untuk mengurusnya. Setelah itu aku keluar dari perusahaan. Winnie menganggap dia tua dan miskin. Sekarang dia dipecat dari perusahaan. Dia yang sudah tua dan nganggur, gimana bisa hidup nanti? Maaf, itu telepon dari perusahaan. Mukamu kenapa? Nganggur nggak masalah. Walaupun kamu tua dan nggak punya uang, tapi ada aku, kamu nggak akan mati kelaparan. Dipecat apaan? Pegang kartu ini. Pinnya 88888. Itu tabunganku. Anggap saja itu mas kawin dariku. Mas kawin, bukannya aku yang harus kasih? Anggap saja aku yang menikahimu. Nanti kamu di rumah jadi suami yang mengurus rumah. Urus makananku sehari-hari. Bentar lagi aku naik pangkat dan gaji juga naik. Ikut aku dijamin kamu bakal hidup enak. Jadi, berarti kamu mau menghidupi aku? Masa antara suami istri disebut dibiayai? Meskipun kamu suami yang mengurus rumah tangga, tetap mendapat respek penuh dariku. Kalau aku kasih, terima saja. Kalau begitu kamu yang urus urusan luar. Kamu yang urus urusan dalam. Kalau nanti uang belanja kurang, bilang aja ke aku. Karena kita sudah menikah, suami istri pasti harus tinggal bersama. Ini Villa Langit Agung? Kamu kan nganggur, pasti nggak punya uang buat sewa rumah. Rumahnya aku sewa dekat kantor. Tambah WeChat yuk. Alamat dan kode pintu rumahnya nanti aku kirim. Oke. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku dulu. Sore ini kamu harus repot pindahin barang sendiri ya. Aku pergi dulu. Selamat menikah, sayang. Pak Suryawan, Bapak ini kan CEO perusahaan raksasa. masa mau tinggal di rumah kontrakan? Bukan. Nyonya itu kurang jeli, Rolls Royce Phantom saja nggak kenal. Kunci kompleks Villa Langit Agung juga nggak dikenali. Diam, jalan, ayo pindahan. Pono, aku harus cari waktu yang tepat untuk memberitahunya. Aku benar-benar nggak miskin. Bu, Wijanarko Julian mengingkari pernikahan di depan umum, membuat aku dan Pradipta menjadi bahan tertawaan semua orang. Ibu dan papa harus membela aku. Anakku sayang, perlakuan ini, aku dan ayahmu pasti akan membalaskan untukmu. Pak Bu, aku pulang. Anak durhaka, kamu masih ingat pulang? Ayah, aku. Berlutut. Apa salahku? Baru masuk aja disuruh berlutut. Kamu di pesta pernikahan bikin keluarga Wijanarko kita kehilangan muka. Kamu masih berani tanya apa salahmu? Ayah, ibu kalian tadi terlambat di jalan, belum sampai di pesta, jadi nggak tahu. Sebenarnya dia dan Pradipta Hayden sudah lama diam-diam menjalin hubungan. Benar-benar omong kosong. Winnie adalah putri kami. Kelakuannya seperti apa? Masa kami nggak tahu? Ayah, ibu, sejak kecil kalian selalu pilih kasih sama Winnie. Padahal aku juga anak perempuan kalian. Kenapa kalian nggak bisa percaya aku sekali aja? Kamu cuman kami pungut dari luar buat Winnie sebagai penangkal bencana. Kami nggak pilih kasih sama anak kandung. Masa kami pilih kasih sama kamu? Kamu bilang apa? Penangkal bencana. Ternyata aku sama sekali bukan putri kandung kalian. Kami nggak bilang padamu itu demi kebaikanmu. Sekarang kamu berani ganggu anak kesayanganku. Kalau begitu nggak perlu disembunyikan lagi. Pantasan dari kecil sampai besar. Semua kesalahan yang dibuat Winnie, aku yang kena imbasnya. Dia terluka. Plasma darahku diambil, dia sakit, sumsum tulangku dicangkokkan. Bahkan jatah sekolah favorit kalian suruh aku relakan. Kalian hanya menganggapku alat untuk memuluskan jalannya. Kamu nggak sedarah dengan kami. Kami sudah membesarkanmu sudah lebih dari cukup. Kamu masih ngerasa kecewa. Setelah aku putus sekolah, setiap uang hasil kerjaku hampir semuanya buat keluarga. Villa ini semua pengeluaran kalian aku yang tanggung. Sedangkan aku sekarang masih ngontrak. Kenapa aku nggak boleh merasa kecewa? Ini semua utangmu pada kami. Selama ini aku untuk keluarga ini membanting tulang itu kuanggap membalas budi kalian. Mulai sekarang, aku Julian Wijanarko dengan keluarga Wijanarko kalian putus hubungan, putus semua ikatan. Dia tega memutuskan hubungan dengan kita. Dasar tidak tahu terima kasih. Pelihara anjing saja lebih baik daripada pelihara dia. Pak Bu, kalau dia mau pergi biarkan saja. Aku mau lihat
Setelah meninggalkan keluarga Wijanarko, dia bisa bergantung pada siapa lagi. Tapi kalau kita biarkan dia pergi begitu saja, uang belanja kita ke depan minta ke siapa? Bu, bukankah masih ada aku? Hayden Pradipta itu putra keluarga Pradipta, calon pewaris grup usaha Pradipta. Begitu aku menikah dengannya, kehidupan keluarga kita pasti akan makin baik. Kalau tetap mempertahankan Julian Wijanarko, bukankah dia malah akan memanfaatkan kita? Kata-kata Winnie ada benarnya. Dulu, kata peramal, nasib Julian Wijanarko keras. Bisa menangkal musibah untuk Winnie. Tapi setelah lewat 20 tahun, kalau dia masih tinggal di rumah, malah bisa membawa sial bagi kita. Kalau begitu cepat suruh dia pergi. Kakak benar mau pergi? Sekarang kakak menikah dengan Felix Suryawan yang miskin dan tua itu. Setelah meninggalkan keluarga Wijanarko, kalian berdua mungkin akan jadi gelandangan di jalan. Bagaimana kalau begini saja, kakak berlutut minta maaf pada ayah dan ibu, mungkin masih ada kesempatan untuk tetap tinggal. Tidak perlu. Aku Julian Wijanarko, setelah keluar dari keluarga ini, hidupku justru akan makin baik. Sombong sekali kamu, karena kamu mau pergi dari keluarga Wijanarko. Kembalikan semua barang milik keluarga Wijanarko, kembalikan. Sandang pangan papan dari keluarga ini, termasuk baju yang kalian pakai sekarang, semua pakai uangku. Aku kembalikan barang-barang kalian. Kalian memang membawaku pulang ke keluarga ini, tapi sepertinya akulah yang menafkahi kalian. Kamu benar-benar durhaka. Kalau aku benar-benar durhaka, saat tahu aku cuma benda pelindung Winnie Wijanarko, pasti sudah kubakar habis. Rumah ini. Kurang ajar. Tamparan ini benar-benar memutuskan hubungan ayah anak yang selama ini konyol ini. Makanya aku tidak melawan. Kak, biarpun sudah putus hubungan, tidak perlu kan kakak bersikap tidak hormat pada ayah dan ibu. Baju yang kamu pakai ini kan ayah dan ibuku. Yang pilihkan khusus untukmu. Benar, baju ini memang kubayar. Lepaskan. Sekarang aku kembalikan ke kalian. Cukup. Pak Bu, di dalam meja riasku ada banyak perhiasan. Jangan-jangan Wijanarko sudah mengambilnya? Apa? Keterlaluan. Hadang dia. Wijanarko, berhenti di sana. Wijanarko, berhenti di sana. Barang-barang keluarga Wijanarko, tinggalkan. Kamu mau apa? Aku tidak mengambil barang-barang keluarga Wijanarko. Kalau tidak mengambilnya, buka kopermu, biar kami periksa. Sudahlah, kalau dia mengambilnya, biarkan saja. Pak, itu barang keluarga Wijanarko, tidak boleh diberikan kepada orang luar. Betul, barang keluarga Wijanarko, kenapa harus diberikan ke orang luar? Ayo cepat, buka koper itu sekarang. Jangan keterlaluan. Bu, kok bisa kau dorong ibuku? Pak, ayo hukum dia. Berani-beraninya kau main tangan ke ibuku. Aku hajar kau anak durhaka. Maaf, aku datang terlambat. Kamu nggak kenapa-kenapa? Enggak, kamu datang pas banget. Kalian keluarga Wijanarko memperlakukan istriku seperti ini. Felix, kamu dan Julian di pesta pernikahan. Kalian mempermalukanku. Kamu masih berani memanggil orang ke rumahku. Dulu keluarga Wijanarko berjasa pada keluarga Suryawan, sehingga pertunangan ini diadakan. Kamu tidak berterima kasih, sudahlah malah berselingkuh dengan anak angkat keluarga Wijanarko mempermalukan anakku. Kalian keluarga Suryawan, begitukah cara kalian membalas budi? Hari ini kamu harus memberi penjelasan kepada keluarga Wijanarko. Hari ini aku datang untuk memberi penjelasan kepada kalian. Apa ini? Saat kalian berdua di pesta pernikahan terlambat karena macet, tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini adalah video CCTV di pesta pernikahan. Siapa yang membatalkan pernikahan lebih dulu, siapa yang dipermalukan, kalian berdua bisa lihat sendiri. Ayo pergi. Ini semua harganya puluhan juta. Rolls-Royce Phantom Felix itu orang miskin. Masa dia mampu beli mobil semahal itu? Bernilai puluhan juta. Bukannya kamu bilang Felix itu miskin? Pasti dia nyewa untuk pamer pama. Ayo masuk dulu. Tunggu, Winnie, kamu jujur sama aku. Di pesta pernikahan benarkah kamu yang lebih dulu membatalkan pernikahan di depan umum? Iya.
Lalu kamu bilang Julian yang membatalkan pernikahan lebih dulu? Aku. Pak, umurku baru 22 tahun. Masa harus menikah dengan pria yang miskin dan tua? Kalau harus menikah, ya Julian yang menikah. Bodoh. Dulu kakekmu mengikat pertunangan sejak masa kecil dengan keluarga Suryawan. Bagaimanapun keluarga Suryawan tidak mungkin jadi keluarga miskin. Pak, mungkin keluarga Suryawan dulu punya sedikit uang, tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Felix itu cuma pria tua namanya, di kalangan orang kaya. Sekarang tidak pernah terdengar. Dia itu benar-benar orang miskin. Kamu. Sayang Hayden, walaupun dia mantan tunangan Julian, tapi aku lihat dia ganteng, jelas lebih cocok dengan Winnie kita. Kalau Winnie tidak membatalkan pernikahan, masa putri kita harus menikah dengan pria tua yang miskin dan tak berguna? Kalau kamu tidak sayang, aku yang sayang. Kamu. Sudahlah, mulai sekarang jangan manja lagi. Pak, tenang, aku tidak akan bertindak gegabah lagi. Julian, hari ini kamu membuatku malu banget di depan umum. Aku pasti akan menghancurkanmu. Suryawan, terima kasih. Kamu tahu aku dipersulit di kediaman keluarga Wijanarko. Sampai-sampai kamu sewa mobil dan sewa aktor. Datang untuk memberi dukungan padaku. Sebenarnya, aku benar-benar seorang CEO. Betul. Betul, persis gaya seperti itu. Saat itu aku sampai tertipu. Meskipun umurmu sudah besar, tapi perawatanmu bagus. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki panjang. Secara penampilan, kamu memang cocok dengan CEO yang arogan di drama itu. Meskipun kamu miskin, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Karena aku sudah menikah denganmu, aku akan bertanggung jawab padamu sampai akhir. Sepertinya aku harus mencari waktu yang tepat untuk memberitahunya. Aku benar-benar bukan orang miskin. Mulai sekarang aku akan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami. Menghormatimu seumur hidupku dan menyayangimu. Ngapain ketawa? Bukan. Aku lihat kamu ini kalau bicara benar-benar serius. Buat kalian anak muda, apa aku terlalu kolot? Bukan. Aku mau mandi dulu. Sayang, kamu suka piyama putih atau merah? Apa? Kamu sudah berumur 30 lebih. Kok bisa polos banget sih? Jangan-jangan dia selama ini belum pernah pacaran. Paling enggak malam ini aku bisa menaklukkannya. Menstruasi. Air jahe membantu meredakan sakit perut. Memalukan, pas di momen penting. Kok haidnya datang mendadak sih? Kok bangun sepagi ini? Aku siapin sarapan buat kamu. Mau sarapan apa? Aku mau pangsit udang bakpao goreng panekuk dan roti isi daging. Tapi itu ribet banget. Atau kamu bantu aku masak bubur putih aja. Kamu tidur lagi aja. Kalau makanan sudah siap, aku bangunin kamu. Senangnya punya suami yang baik. Pak Direktur, sesuai perintah Anda, ini semua buatan Koki Michelin. Sarapan yang baru dibuat. Aku yang menata piringnya. Rumah ini kecil. Bawa mereka pergi sekarang. Jangan ganggu nyonya tidur. Pak Direktur, saya belum lapor jadwal Bapak hari ini. Pagi ini Bapak ada rapat internasional. Siang ini Bapak makan siang dengan Tuan Ligen. Sore nanti Bapak akan mengakuisisi grup Tianhui. Nanti malam ada jamuan amal. Dan juga... Baik. Tunggu aku di bawah. Lihat apa? Ada sesuatu di wajahku? kelihatan sedang dimabuk cinta. Saya sepertinya melihat bunga di pohon besi. Yutsimwa. Cinta dari mana? Semua ini kamu yang buat. Ternyata kamu jago masak. Aku cuma buat seadanya. Duduk dulu, coba rasakan. Apa? Jangan panik dulu. Aku langsung ke kantor sekarang. Ada apa? Bukan masalah besar, tapi aku harus ke kantor. Di rumah saja ya, manis. Dia benar-benar menganggapku suami yang manja. Pergi buru-buru banget. Jangan-jangan ada hal serius.
Julian, kamu akhirnya datang. Ada yang kirim email anonim ke perusahaan, menuduhmu membocorkan rahasia perusahaan. Palsu. Aku, Julian, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tentu saja orang-orang di tim percaya padamu. Tapi sekarang perusahaan pesaing, megah mempesona, kemarin lebih awal daripada perusahaan kita mengadakan peluncuran produk baru. Produk baru mereka dengan desain tim kita persis sama. Kok bisa begitu? Gambar desainnya selama ini aku yang mengedit dan menyimpannya. Mustahil bisa bocor. Bos memarahi direktur sepanjang pagi. Kamu kan ketua tim kita. Yang pertama kali terkena adalah kamu. Aku sudah memperingatkanmu. Direktur sekarang menunggumu di kantor. Ayo cepat ke sana. Hayden, bawakan laptopku. Selama aku bisa membuktikan bahwa di sisiku tidak ada catatan penyalinan, penerusan, atau pengiriman keluar. Tuduhan membocorkan rahasia perusahaan ini tidak akan menimpa kita. Oke. Direktur, Anda mencari saya? Ada yang melaporkanmu secara anonim membocorkan rahasia perusahaan. Megah, mempesona kali ini mengadakan peluncuran produk baru yang sama persis dengan desain tim kalian. Julian, soal ini kamu harus memberiku penjelasan. Pak Direktur, saya sudah 3 tahun di perusahaan ini. Bapak mau mempekerjakan saya juga karena tahu kualitas saya. Dengan integritas saya mustahil melanggar batas etika industri. Saya bisa jamin, saya benar-benar tidak membocorkan rahasia perusahaan kepada Megah Mempesona. Julian, saya juga tidak marah kepadamu. Kamu juga sudah lama di perusahaan ini. Ya seharusnya kamu tahu bahwa membocorkan rahasia perusahaan. Jika sudah terbukti, seberapa besar dampaknya. Bukan hanya kamu, seluruh departemen kita akan terkena imbasnya. Pak Direktur, saya punya bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Ini komputer kantor, sudah terpasang software DLP dan sistem enkripsi. Itu bisa membuktikan bahwa saya tidak membocorkan rahasia perusahaan. Kenapa ada catatan penyalinan lewat flash disk? Inikah bukti pembelaanmu? Desain di dalamnya, selain kamu, siapa lagi yang bisa menyalinnya? Kamu harus memberi pertanggungjawaban atas hal ini. Kebocoran desain adalah kelalaian saya. Kerugian perusahaan akan saya tanggung, tapi tolong jangan libatkan anggota tim saya. Untuk mengurangi dampaknya, kamu harus segera mengundurkan diri. Membocorkan rahasia bisnis kantor pusat juga pasti akan memblokir karirmu di industri ini. Mengundurkan diri, diblokir dari industri? Pak Direktur, ini sama saja dengan menghancurkan masa depan Julian. Masa depanku tidak semudah itu dihancurkan. Password komputer selain saya, hanya Hayden Pradipta yang tahu. Mungkin dia? Pak Direktur. Ada apa? Pak Direktur, Anda menyuruh saya menjaga Nyonya. Tadi saya dapat telepon, Nyonya diusir dari perusahaan. Apa yang terjadi? Katanya Nyonya membocorkan rahasia perusahaan. Kemarin, perusahaan pesaing Nyonya, produk Megah Mempesona, di peluncuran produk baru, dan perusahaan Nyonya akan meluncurkan produk baru yang persis sama. Dan sekarang di industri banyak wartawan yang akan mengepung Nyonya. Batalkan jadwal sore ini, siapkan mobil. Baik. Sayang, terima kasih sudah menemaniku belanja hari ini. Tunangan menemani tunangannya belanja itu sudah sewajarnya. Hayden. Kamu juga kesini untuk belanja? Kebetulan sekali. Aku sudah lama putus hubungan dengan keluarga Wijanarko. Siapa kakakmu? Aku kesini cari Hayden. Julian, yang ada di hatiku hanya Winnie. Aku bilang caramu ini memaksa terus itu nggak ada artinya. Berhenti. Dulu aku suka kamu itu karena mataku buta. Sekarang sudah sembuh. Kamu bukannya memaksa diri terus ngapain kesini? Kata sandi komputerku. Termasuk folder berisi gambar desain. Hanya kamu yang kuberitahu. Aku tanya kamu. Apakah kamu yang mencuri rahasia perusahaan tempatku bekerja? Lagi pula, aku bukan desainer busana. Buat apa aku mencuri rahasia perusahaanmu? Kata sandimu kan ulang tahun ibumu, bukan hanya aku yang tahu. Winnie juga tahu. Pantasan kamu jelas tidak paham soal desain busana, tapi bisa langsung mendapat tawaran dari Megah Mempesona sebagai pengawas desain utama. Ternyata dengan mencuri rahasia perusahaanku sebagai bukti kesetiaan. Winnie, caramu sungguh keji. Orang yang membocorkan rahasia perusahaan Julian Wijanarko ada di sini. Cepat!
Kalian mau apa? Julian, sebagai pendatang baru di industri kali ini, kamu justru terlibat dalam kasus pembocoran rahasia perusahaan. Apa yang bisa kamu katakan? Katanya kamu mata-mata perusahaan, benarkah? Aku tidak membocorkan rahasia perusahaan, juga bukan mata-mata perusahaan. Para wartawan, tolong jangan mempersulit kakak saya lagi. Dia sudah menyadari kesalahannya. Bukankah ini Winnie Wijanarko, pengawas desain utama di Megah Mempesona? Katanya kamu dan Julian bukan hanya kakak adik, perusahaan kalian juga pesaing. Kali ini Julian membocorkan rahasia perusahaan. Apakah Nona tahu? Aku juga tidak menyangka kakak akan melanggar etika industri. Bukan aku yang melanggar etika industri. Justru Winnie yang mencuri rahasia perusahaan. Apa? Nona Winnie? Nona Julian bilang kamu mencuri rahasia perusahaan, benarkah? Aku percaya pada integritas Winnie. Julian, kamu bilang Winnie mencuri rahasia perusahaan, tunjukkan buktinya. Julian, tunjukkan buktinya. Ayo cepat. Felix, Kamu tidak apa-apa? tidak apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Felix, Kamu datang untuk apa? Jangan-jangan. Kamu datang untuk urusan kakakku yang membocorkan rahasia perusahaan? Minta maaf kan? Pria tua yang miskin. Apa gunanya dia minta maaf? Kamu percaya padaku? percaya. Serahkan saja ini padaku. Bukankah kalian minta bukti? Ini buktinya. Winnie, selaku pengawas desain utama produk baru Megah Mempesona, pada karya yang diserahkan ke Megah Mempesona, tanda tangan di bagian bawahnya adalah Julian. Kalian seharusnya bertanya pada Winnie, bagaimana dia menjelaskan? Untuk desain produk baru Megah Mempesona, kenapa tanda tangannya Julian? Apa benar Winnie yang mencuri rahasia perusahaan? Felix, bagaimana kamu bisa mendapatkan karya desain yang aku serahkan ke Megah Mempesona? Dia mengaku sendiri kan, Winnie? Sekarang aku tidak perlu menjelaskan lagi kan? Dia sendiri sudah mengaku. Tidak, bukan aku. Kebenaran sudah terungkap. Silakan kalian memberitakan sesuai fakta. Siapa sebenarnya yang membocorkan? Rahasia perusahaan, sampahnya industri. Ayo pulang. Julian, Felix, kalian berhenti. Jangan pergi. Nona Winnie, karena kamu yang mencuri rahasia perusahaan untuk naik jabatan tadi kok berani menuduh balik, membalikan fakta? Nona Winnie, Tuan Lu silakan kalian menjawab secara langsung. Iya, adegan yang bikin malu hari ini. Enak banget, puas banget. Felix, kamu penyelamatku. Senang banget. Pasti dong. Kalau kamu tidak muncul tepat waktu, tuduhan membocorkan rahasia perusahaan menimpaku, karierku langsung tamat saat itu. Kedepannya kamu mungkin harus bersamaku, tidur di jalanan. Tidak akan ada hari seperti itu. Ada aku tidak akan kubuat kau kelaparan. Yo. Kamu kan desainer terkenal. Setelah hari ini namamu akan makin terkenal. Apa kamu mau balik ke perusahaan lama? Tanpa penyelidikan, mereka membuatku mengundurkan diri. Tindakan perusahaan hari ini sungguh membuatku kecewa, membuatku semakin yakin. Bekerja untuk kapitalis tidak ada masa depan. Lebih baik buka usaha sendiri. Ide yang bagus, kemampuan desainmu kalau di biru abu gelap, bakatmu sia-sia. Kamu juga merasa begitu, kan? Aku punya tabungan sedikit sekarang. Selanjutnya, aku berencana buka studio pribadi, membangun merek fashion sendiri. Apapun yang ingin kamu lakukan pasti aku dukung. Mulai sekarang kamu akan sendirian di luar membangun usaha. Aku sebagai suami kok cuma pajangan. Jangan bilang begitu, Pak Suryawan. Sekarang kamu adalah sandaran yang kuat bagiku. Masuk. Pak Direktur, Nyonya lokasi studio. Sudah dipastikan. Dekat dengan kantor grup pasti sangat memudahkan Anda melindungi istri dari dekat. Anggaran Julian terbatas, aku tidak mau membebaninya. Studio dengan alasan kamu sedang mencari penyewa, sewakan padanya. Selain itu, dekorasi, fasilitas pendukung, semuanya pakai yang paling mewah. Yang paling penting, perhatikan keamanan. Ma,
Sekarang aku malu keluar rumah. Mending aku mati saja. Anak kesayangan mama sedih banget lihat kamu begini. Tenang saja. Tunggu sampai beritanya mereda, nanti nggak apa-apa. Percuma. Berita pencurian rahasia bisnis sudah tersebar. Sekarang aku di industri ini, aku seperti tikus yang semua orang kejar. Julian sialan, ini semua karena dia. Sayang mama akan menangkap Julian sekarang, biar kamu puas. Ma, sekarang Julian dengan keluarga kita sudah putus hubungan. Dia nggak akan bisa kita kendalikan lagi. Apalagi kalau sekarang aku sama Julian bikin masalah aku yang rugi, jadi nggak bisa sembarangan menemuinya. Lalu bagaimana? Kita nggak bisa bergerak langsung, tapi keluarga Pradipta punya pengaruh. Kalau Hayden benar-benar tega bantu aku lawan Julian, itu seperti menginjak seekor semut. Tapi keluarga Pradipta sangat menjaga reputasi. Sejak kamu kena masalah, keluarga Pradipta sudah mulai nggak suka sama kamu. Bahkan Hayden belakangan ini sangat dingin padamu. Sampai nggak bisa ketemu. Hayden selalu tidak tega padaku. Kalau dia tahu Julian karena rahasia dagang bocor balas dendam padaku, sampai tega mencelakai aku. Pasti dia akan mendukungku. Ternyata anak mama yang pintar. Winnie. Tante, kenapa Winnie tiba-tiba luka separah ini? Itu Julian. Dia ingin membalas dendam pada Winnie. Sampai tega menyakiti Winnie dengan kejam. Anakku yang malang. Dia sebenarnya sudah tahu kalau dia salah. Dia juga sudah dihukum. Julian itu kejam sekali. Dia bersikeras Winnie harus mati. Baru dia mau berhenti. Tante jangan sedih dulu. Tak disangka Julian sekarang sejahat ini. Winnie bagaimanapun dia kan adik kandung Julian. Tapi Julian tega menyakiti Winnie seperti ini. Aku juga pasti tidak akan memaafkannya. Hayden, kamu mau kemana? Ma, selanjutnya kita tunggu aja kabar baiknya. Tok, tok, tok. Lihat, ini dia studio kerjaku. Langkah pertama dalam perjalanan bisnisku. Resmi dimulai hari ini. Bapak Gu, terima kasih sudah datang untuk menyaksikan. Betapa beruntungnya aku. Bukan hanya bisa menyaksikan langkah pertamamu, tapi juga bisa menyaksikan setiap langkahmu selanjutnya. Ternyata kamu juga menyiapkan bunga untukku. Ini mawar kuning favoritku. Syukurlah kamu suka. Ngomong-ngomong, aku sadar. Sejak kita menikah, rasanya seluruh diriku tiba-tiba beruntung. Semua yang kulakukan lancar. Oh ya? Beneran tahu nggak? Misalnya, studio sekarang lokasinya sangat strategis, dekorasinya mewah, dan fasilitasnya lengkap. Awalnya kupikir sewa bulanannya tanpa 200 juta nggak akan bisa, tapi ternyata pihak sana cuma 12 juta langsung nyewain ke aku. Mungkin bisnisnya lagi nggak bagus, buru-buru mau lepas. Atau mungkin orangnya bodoh tapi banyak duit. Makanya aku bilang, aku benar-benar beruntung. Dulu sama si bajingan itu waktu masih bareng, mana pernah aku seberuntung ini. Kalau tahu si Pradipta, bajingan itu bukan cuma selingkuh, tapi juga bikin rezekiku hilang. Harusnya dari dulu aku ninggalin dia buat nemuin kamu. Kalau, memang ada kalau. Aku akan dari awal langsung muncul di sampingmu. Rayuan Bapak Gu yang serius, serangannya 100%. Mau makan apa nanti malam? Nanti aku pulang, terus ke pasar belanja. Iga babi asam manis, ikan kakap kukus, sama udang longjing. Ayo semangat cari nafkah buat keluarga, kalau ada apa-apa telepon aku. Studio sebesar ini, aku perlu cari mitra. Hey, Hayden, aku buka studio. Aku lagi cari orang. Kamu mau ikut nggak? Pasti mau ikut, tunggu aku langsung berhenti. Hayden memang masih begitu semangat. Maaf, tamu, studio kami belum buka. Pradipta, kamu kesini ngapain? Julian, kamu jahat banget. Pradipta, kamu gila ya? Kamu berani balas? Kamu yang mulai duluan. Kenapa aku nggak boleh balas? Kamu. Aku tanya kamu, kenapa kamu mau bunuh Winnie? Kamu ngomong apa? Kamu masih berani mengelak? Winnie
Winnie kan dipukul kamu sampai luka parah. Dia sekarang masih koma di rumah sakit. Nggak masuk akal. Mukul dia, aku ogah tanganku jadi kotor. Aku nggak ada hubungan dengan luka parahnya. Kamu pura-pura ya? Sekarang aku akan menuntut keadilan untuk Winnie. Ikut aku ke rumah sakit. Jika Winnie kali ini benar-benar terjadi sesuatu, kamu Julian pembunuhnya. Sudah aku bilang, bukan aku. Masih berani membantah? Kamu ikut aku ke rumah sakit minta maaf langsung sama Winnie. Kalau enggak, aku punya 100 cara untuk bikin studiomu nggak bisa lanjut. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Aku mau lihat Winnie lagi main trik apa. Pak Suryawan, malam ini aku mungkin nggak bisa pulang makan malam. Ada apa? Perlu aku ke sana? Nggak usah, cuma Hayden yang mencari aku. Katanya Winnie dipukul sampai parah sama aku. Aku ke sana mau lihat dia lagi main apa. Setengah jam lagi konferensi video internasional diundur ke besok. Selain itu, kamu tolong cari tahu soal Winnie di rumah sakit mana dia sekarang. Julian, kamu ini di depanku bermesraan dengan Felix? Kamu pikir aku akan cemburu? Kami memang mesra, nggak perlu pamer. Kamu nggak pantas bikin aku cemburu. Kamu hampir membunuh Winnie, kamu masih berani sombong. Diam. Antar aku. Winnie, kamu sudah bangun. Hayden, kenapa kamu datang? Winnie, kamu diperlakukan tidak adil. Aku membawa pelakunya. Aku suruh dia minta maaf padamu sekarang juga. Dasar anak durhaka, semua gara-gara kamu. Kamu mencelakai putriku. Mengingat kamu pernah membesarkanku, aku tidak akan banyak menuntutmu. Kamu. Tapi jangan keterlaluan. Pura-pura banget ya. Kak, aku benar-benar sadar salahku. Jangan pukul aku. Julian, sekarang segera kepada Winnie, berlutut dan minta maaf. Dia memukul Winnie begitu keras. Bukan hanya minta maaf, tapi juga harus mengklarifikasi ke publik bahwa mencuri rahasia bisnis adalah fitnahnya terhadap Winnie. Kalau tidak, kami akan memasukkanmu ke penjara. Biar aku di penjara seumur hidup. Kalian pikir polisi itu tidak punya otak? Apa yang kalian katakan itulah yang terjadi? Kau pukul Winnie begitu parah. Sekarang masih berani sombong? Apa kau pikir keluarga Pradipta ini cuma pajangan? Hayden, aku saranin kau jangan banyak baca novel, bos. Mau gimana? Winnie cuma acting di sini. Kau mau langsung bunuh aku dulu buat dikubur bersamanya? Kak, kau sebegitu bencinya padaku? Julian, kok kau sejahat itu? Sekarang juga berlutut minta maaf pada Winnie. Kau ngapain? Bukannya kau bilang luka parah karena pukulanku? Kenapa di tubuhmu tidak ada luka sama sekali? Winnie. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Saat itu, Julian langsung memukul Winnie. Tubuh Winnie lemah, tidak tahan dengan tamparannya, langsung pingsan di lantai. Satu tamparan saja sudah bisa membuat Winnie pingsan. Aku memang hebat. Kalau kepalanya dan lengannya tidak luka. Dibalut berlapis-lapis pura-pura jadi mumi. Mau apa lagi? Diam kau. Hayden, kau juga tidak percaya padaku? Akting yang bagus sekali tidak berakting sayang sekali. Diam. Apa kau berhak bicara di sini? Kalian yang memanggilku bermain sandiwara dan memintaku minta maaf, aku sebagai target bersama kalian. Kenapa aku tidak berhak bicara? Kak, sejak kau memukulku, dokter mendiagnosis aku depresi. Aku hanya ingin permintaan maaf darimu. Apa? Depresi? Benar saja. Depresi meski terlambat tetap datang. Semua ini gara-gara ulah si kurang ajar. Kau masih enak saja bicara. Memutarbalikkan fakta. Kau kira Julian tidak ada orang di belakangnya? Felix, kok kau datang tiba-tiba? Felix, kok kamu tiba-tiba datang? Takut kamu dirugikan, datang untuk membelamu. Felix, nenek moyang keluarga Wijanarko, kami dulu berjasa kepada keluarga kalian. Apa, kamu mau melindungi orang jahat itu?
Tante. Walaupun kamu bukan ibu kandung Julian, tapi dulu aku menghormatimu karena telah membesarkan Julian. Tapi perbuatanmu sekarang sungguh keji. Aku tidak akan membiarkan istriku difitnah tanpa alasan. Apa ini? Ibu dan anak itu suap untuk dokter, pengakuan dokter, pemukulan yang dituduhkan, itu semua hanyalah buatan ibu dan anak itu sendiri sandiwara belaka. Sayang, kamu hebat sekali. Hanya dalam waktu singkat, kamu sudah mengumpulkan semua bukti. Nah, apalagi yang bisa kalian katakan? Apakah semua ini benar? Hayden, jangan dengarkan omong kosongnya. Barang-barang ini semua fitnah mereka terhadapku. Benarkah begitu? Sekarang kamu lebih percaya Julian daripada mempercayaiku? Bagaimana mungkin aku mempercayainya? Wanita yang hatinya keji itu. Aku tahu kamu pasti percaya padaku. Ayo pergi. Aku takut muntah kalau terus di sini. Baik, ayo pergi. Kalau dipikir-pikir masih kesal. Pertama, mencuri rahasia bisnis, lalu memfitnah aku memukulnya. Winnie kok begitu jago bikin ulah. Dia memperlakukanmu begitu, apa kamu tidak berpikir untuk membalasnya? Aku dengan keluarga Wijanarko meskipun tidak memiliki hubungan darah, tapi keluarga Wijanarko tetaplah yang telah membesarkanku. Semua yang terjadi sebelumnya tidak akan kupermasalahkan. Anggap saja sebagai balasan budi. Namun, mulai sekarang kita berpisah jalan. Kalau Winnie berani menggangguku lagi, aku pasti tidak akan membiarkannya. Aku selalu berada di sisimu. Karena keributan ini, apakah Bapak dan Ibu masih marah? Kapan aku bisa menikah dengan keluarga Pradipta? Kamu tahu keluarga kami selalu sangat mementingkan nama baik. Tapi Winnie, gue selalu percaya padamu. Tapi sekarang reputasiku hancur. Tanpa jabatan direktur kreatif di Megah Mempesona. Bapak dan Ibu, apakah akan semakin meremehkan aku? Tenang, aku akan membiayaimu untuk membuka studio mode pribadi saat reputasimu menanjak. Orang tuaku melihat calon menantu begitu hebat, pasti tidak akan menghalangi pernikahan kita. Aku tahu kok kamu akan selalu berada di sisiku. Hayden sudah pergi. Hari ini, meskipun kita tidak berhasil memberi pelajaran kepada Julian tapi bukan tanpa hasil, baru saja Hayden bilang akan membuka untukku studio pribadi. Benarkah? Calon menantuku ini memang kaya raya daripada Felix yang tua dan miskin itu. Dia entah berapa kali lebih baik. Sebelumnya, Julian Wijanarko membuatku di industri ini terkenal sangat buruk. Selanjutnya, aku tidak hanya ingin dia hancur reputasinya di industri ini, tetapi juga ingin dia dan Felix Suryawan terpojok dan memohon belas kasihan padaku. Sungguh menyebalkan. Dulu di industri ini hampir semua orang tahu kalau Winnie Wijanarko mencuri rahasia dagang untuk naik pangkat, dasar sampah. Semua orang membencinya, tapi tak disangka Hayden Pradipta ternyata secara terang-terangan untuknya mendirikan studio pribadi. Dia memang sampah industri, tapi Hayden Pradipta mau mengeluarkan banyak uang untuk mendukungnya. Biarkan saja, bukan urusan kita. Aku, Wan Merah Jijik. Hayden Pradipta, dasar laki-laki brengsek. Waktu dia mengejarmu dulu, begitu tulus. Tapi saat pesta pernikahan, di depan umum membatalkan pernikahan demi Winnie. Julian, apa kau tidak merasa benci pada pasangan sampah itu? Mereka tak layak membuatku buang-buang emosi. Daripada kau mengeluh di sini, lebih baik bekerja. Di industri ini, semua ditentukan oleh kemampuan. Julian, kau memang tetap omong besar tanpa malu seperti biasa. Winnie, dasar pencuri. Pencuri yang naik jabatan dari rahasia dagang. Berani datang ke tempat kami, studio desain cahaya kabut, untuk pamer, kamu tidak diterima di sini. Silakan keluar, cuma desainer kecil berani bicara seperti itu padaku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat apa yang kupegang ini. Undangan KTT Industri Mode. Katanya hanya studio terkenal yang berhak mendapatkannya. Kamu ini pencuri, apa hakmu? Tentu saja, karena aku calon nyonya keluarga lu. Penyelenggara KTT Industri Mode harus memberiku muka. Lagi pula, urusan-urusan yang dulu sudah beres. Soal mencuri rahasia dagang itu murni fitnah kalian kepadaku.
Aku benar-benar baru pertama kali melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Julian, sesuatu yang sangat kamu inginkan aku ini, calon nyonya keluarga lu, bisa mendapatkannya dengan mudah. Sekarang kamu pasti iri banget kan? Petugas keamanan, ada orang gila masuk ke studiku, tolong datang dan bawa dia pergi. Jangan kira, aku tidak tahu, kau memang keras kepala. Sekarang kau pasti iri padaku, iri setengah mati. Maaf merepotkan kalian berdua, tolong bawa wanita gila ini ke rumah sakit jiwa. Kau tunggu saja, ada aku Winnie. Di sini, di industri ini, pasti tidak akan ada tempat bagimu. Memang kau yang lebih tegas. Dia datang cuman untuk pamer, buat apa banyak bicara sama dia? Uang memang bisa melakukan segalanya. Tidak menyangka sampah industri macam itu bisa mendapat undangan KTT Industri Mode. Sedangkan kau, desainer baru yang berbakat, studio kita bahkan tidak punya akses ke KTT Industri Mode. Siapa bilang tidak ada? Kasih menyemikan pelan nih. Aku tahu KTT Industri Mode sudah dekat, studio desain cahaya kabut kita memang kecil, tapi tidak kurang potensi kreatif. Jadi aku berencana untuk mengirim konsep desain kami dalam bentuk gambar kepada panitia KTT Industri Mode. Siapa tahu dengan ini kita mendapat tiket masuk. Julian, kamu memang orang yang langsung bertindak. Aku benar-benar ikut orang yang tepat. Lusa adalah KTT Industri Mode. Aku harus segera mendesain beberapa koleksi baru. Besok sekalian kita kirim ke panitia. Kalau bisa dapat pengakuan dari panitia. Siapa tahu KTT Industri Mode kali ini bisa membantu membuat studio desain cahaya kabut kita jadi dikenal. Bos kau bekerja keras sekali. Apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Kamu akhir-akhir ini bekerja keras sekali. Apakah ada masalah dengan studio? Tidak, aku hanya ingin mendesain beberapa karya baru untuk dikirim kepada penyelenggara KTT Industri Mode. Jika aku bisa mendapatkan tiket masuk KTT Industri Mode, bukan hanya bisa membuat studio terkenal, mungkin juga ada kesempatan bertemu dengan maestro desain Vivian. Meskipun aku kurang paham soal desain busana, tapi aku bisa melihat gaya desainmu berbeda dari yang lain. Jika penyelenggara KTT Industri Mode jeli melihat bakatmu, pasti akan mengirimkan undangan resmi KTT Mode untukmu. Aku juga berpikir begitu. Aku, Julian Wijanarko, punya banyak kemampuan dan cara. Aku yakin penyelenggara pasti akan mengakui karyaku. Nona Vivian, aku Felix Suryawan. Sudah kuterima undangan resmi dari penyelenggara KTT Mode. Bagaimana kamu tahu? Kemarin malam aku baru mengirim karyaku ke penyelenggara. Belum 2 menit aku sudah menerima undangan mereka. Baru saja Hayden Pradipta menelponku, undangan resmi KTT Mode sudah sampai di studio kita. Dengan bakat desain istriku, itu sudah bisa ditebak. Apa ini? Gaun malam untukmu. Gaun malamnya cantik banget. Ternyata ini merek desain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pasti sangat mahal ya? Tidak mahal. Kamu suka? Suka. Felix, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Aku akan masuk dan mencobanya sekarang. Pradipta, kamu di mana? Undangan dan desain produk barunya. Desainnya sudah dibawa kan? Sudah kubawa, tapi aku terjebak macet di jalan. Tunggu aku sebentar, aku segera. Santai saja, hati-hati di jalan. KTT Industri Mode ini benar-benar dihadiri para tokoh penting. Bukan hanya desainer top, maestro desain Vivian akan hadir. Kabarnya, penguasa misterius korporasi Suryawan itu akan datang juga malam ini. Hayden, terima kasih sudah membantuku mendapatkan undangan. Hanya selembar undangan, itu bukan apa-apa bagiku. Kebetulan hari ini aku mewakili keluarga Hayden. Aku juga ingin bertemu dengan penguasa misterius korporasi Suryawan itu. Julian, kamu kesini untuk apa? Kok kamu di sini? Aku kesini tentu saja untuk menghadiri KTT Industri Mode.
Studio kecilmu itu sama sekali tidak masuk dalam daftar undangan KTT ini kan? Atau jangan-jangan kamu sengaja malam ini datang memohon agar kami mengajakmu masuk? Kebanyakan berfantasi itu penyakit. Sebaiknya kamu periksa ke rumah sakit. Kamu, Apa aku harus memohon padamu untuk membawaku masuk? Masa kamu bisa masuk sendiri? Kalau tidak, bagaimana? Apa KTT ini diadakan oleh keluarga Hayden? di dalam sini semuanya tokoh penting dari ibu kota. Gaun malammu itu jelas terlihat itu KW imitasi. Tidak bisa menyembunyikan kesan murahan. Masa kamu mau masuk? Bermimpi aja. Bos, di depan sepertinya itu Nyonya. Tunggu 2 menit. Aku tidak bisa pergi sekarang. Kamu ke sana, lihat apa yang dibutuhkan Nyonya. Selain itu, hubungi Pak Cahyono, penyelenggara acara itu. Minta dia menjamu Nyonya dengan baik malam ini. Serahkan padaku. Lanjutkan. Kalau kamu bilang datang ke pesta, mana undanganmu? Pasodikain, masa di jalan. Sepertinya kamu memang tidak punya. Aku punya atau tidak, perlu apa menjelaskan kepada kalian? Julian Wijanarko, walaupun dulu kamu hanya anak angkat keluarga Wijanarko, statusmu juga cukup terhormat. Sekarang kamu menikah dengan Felix yang tua dan miskin, hidupmu jadi begitu melarat. Pasti menyesal, kan? Menyesal kepalamu. Hidupku sekarang setiap hari sangat bahagia. Jauh lebih bahagia dibandingkan saat bersama pria brengsek sepertimu. Kamu? Hayden, Julian itu memang mulutnya keras. Buat apa kita bertengkar dengan orang miskin seperti dia? Ayo masuk. Aku terlambat, mohon maafkan saya. Kamu lihat kan, inilah perbedaan antara kami dan orang miskin sepertimu. Dimanapun kami disambut khusus. Maaf, Bapak Cahyono sampai repot keluar menyambut. Permisi Anda Nona Julian, kan? Ya, sih. Saya penyelenggara KTT Industri Mode ini. Maaf sudah membuat Nona menunggu lama. Sungguh, saya lalai. Silakan ikut saya masuk lewat jalur VIP. Anda terlalu sopan. Maaf ya, aku masuk dulu ya. Mana mungkin Julian si jalang itu mengenal Cahyono, penyelenggara KTT Industri Mode. Pasti dia diam-diam memakai taktik rayuan murahan. Kita masuk dulu. Nona, silakan masuk. Terima kasih. Maaf, aku mau angkat telepon. Silakan. Diundang langsung oleh penyelenggara KTT Industri Mode untuk datang ke pesta. Apa mungkin studio kita, studio desain cahaya kabut, sudah sepopuler ini sekarang? Hayden kok belum datang juga? Kue-kue ini terlihat enak juga. Tapi rasanya dibandingkan buatan Felix masih sedikit kurang. Iya, sudah dibawa masuk. Sutrisno, Pak Suryawan, tenanglah. Kau lihat wanita itu? Dialah penguasa korporasi Suryawan, istri Pak Suryawan. Nyonya Suryawan. Pak Suryawan berpesan, harus tidak mencolok. Hari ini harus menjamu dengan baik. Nyonya Suryawan ini? Baik. Tadi, kenapa aku merasa tatapan mereka padaku agak aneh? Pasti aku terlalu berpikir. Kamu ngapain? Kamu tidak punya undangan. Berhak apa masuk? Kamu buta? Aku diundang penyelenggara. Kamu bilang diundang? Menurutku, kau hanya ingin masuk, bahkan rela menjual tubuhmu, membiarkan orang sepertimu masuk, benar-benar mengotori pesta mewah ini. Winnie, kau pikir dengan bicara kotor di sini, semua orang akan percaya padamu? Jangan bayangkan semua orang sebodoh dirimu. Kamu. Kenapa? Pelajaran kemarin masih belum cukup? Julian, laki-laki kau menindas Winnie. Kau pikir aku sudah mati? Selanjutnya, marilah kita dengan tepuk tangan paling meriah menyambut tamu misterius pesta malam ini, penguasa korporasi Suryawan, Pak Suryawan. Nona Vivian. Sudah menunggu di ruang tamu VIP. Pak Suryawan. Tidak enak bicara banyak dengan kalian di sini. Pak Suryawan, silakan ke sini. Bos Pak Cahyono sudah membawa istri masuk ke sini. Saya pergi ke ruang tamu VIP dulu untuk mengurus urusan kantor. Kamu cari istri. Setelah aku selesai urus-urusan, pergi menemui Julian. Banyak orang mengerumuni seperti apa penampilan Pak Suryawan yang misterius itu, tapi punggungnya kenapa mirip sekali dengan Felix Suryawan? Aku mikir apa sih? Felix Suryawan pasti sekarang di rumah, masa datang ke tempat seperti ini. Julian ini kenapa pakai bujuk rayu masuk ke sini? Dengan cara itu belum cukup, masih berusaha mendekati Pak Suryawan. Saran aku, buang saja niat itu. Pak Suryawan, orang seperti itu bukan orang yang bisa kamu jangkau. Julian, kesombonganmu bikin aku mual. Omongan begini.
Orang yang tidak tahu pasti mengira yang dulu main dua hati. Orang brengsek itu Julian. Entah dulu di pesta pernikahan mempermainkan orang seperti badut. Malah dirinya sendiri yang jadi badut itu siapa? Aku datang. Di jalan macet jadi telat. Keluarga lu memang punya pengaruh, tapi Julian mengandalkan kemampuannya tetap berhasil mendapatkan undangan KTT Industri Mode kali ini. Mustahil, Winnie. Yang nggak becus tetap nggak becus, meskipun kamu pakai pengaruh keluarga lu masuk ke KTT Industri Mode ini, tetap nggak akan dilirik sama Vivian. Sudah. Kurang malu apa? Ayo kita pergi. Dengan orang-orang seperti mereka tidak perlu buang-buang kata. Julian, kamu benar-benar mau menami? Maestro desain Vivian itu? Katanya dia susah ditemui, kalau nggak dicoba, mana tahu Vivian itu yang terbaik di industri. Kalau kita bisa kerjasama dengan perusahaan Vivian ke depannya di industri ini. Kita akan diakui, aku pasti dukung kamu tapi aku nahan sepanjang jalan. Sekarang buru-buru mau ke toilet, aku coba lihat sendiri dulu. Julian, berhenti. Langsung aja ngomong, jangan main tangan. Julian, di sini cuma kita berdua. Buat apa pura-pura? Hari ini kamu berdandan cantik datang ke KTT Industri Mode. Bukankah itu untuk merayuku? Kamu mau aku menyesal? Bukan, kamu gila ya? Bos, kamu benar-benar mau untuk mewujudkan studio Nyonya kerjasama dengan Vivian, secara otomatis memberi konsesi dari korporasi Suryawan 10 poin untuk Vivian? Julian kemampuan desainnya sangat kuat. Hanya saja saat ini dia kekurangan platform sebagai batu loncatan. Sedangkan desain sederhana Vivian adalah pemimpin industri desain busana. Aku hanya menjadi perantaranya saja. Memberi konsesi 1 miliar, menjadi perantara. Bos, Anda ini menyiapkan jalan untuk Nyonya jalan berbintang, ya? Apa Anda tidak takut kalau anggota Dewan Direksi keberatan? Kalau aku bisa memberi Vivian konsesi 1 miliar, aku pasti bisa menghasilkan 10 miliar untuk grup. Julian adalah istriku, dan juga masa depanku. Arti dia bagiku tidak bisa diukur dengan uang. Aku terlalu duniawi. Nyonya di mana? Di depan sana. Kamu pergi duluan saja. Kenapa Felix ada di sini dan berpakaian rapi, tapi kelakuannya bejat? Pasti diam-diam menyusup masuk. Julian, tadi kamu sombong banget kan? Selanjutnya, aku akan membuatmu karena suamimu yang tidak berguna ini kehilangan muka. Akui saja, dulu saat pesta pernikahan, kamu menikah hanya karena kesal, baru menikah dengan Felix. Sebenarnya kamu tidak pernah bisa melupakanku. Kalau tidak, kamu tidak akan memukul Winnie lalu datang ke sini mencariku. Hayden, aku benar-benar merasa kamu dan Winnie memang pasangan yang serasi. Tolong kalian tetap bersama selamanya. Jangan merusak orang lain lagi, oke? Lepaskan aku. Julian, kamu masih mau pura-pura suci? Sampai kapan? Baik. Aku bisa setuju. Asal kamu mau patuh. Setelah aku menikah dengan Winnie, aku masih bisa membiayai hidupmu sebagai simpanan di luar. Tuan Hayden, atas dasar apa kamu merasa istriku pasti harus memilihmu? Felix, kok kamu datang? Bahkan berpakaian begitu formal. Jangan-jangan kamu sudah dapat kerja? Iya, datang untuk membicarakan kerjasama. Ternyata lokasinya adalah KTT Industri Mode yang ingin kamu datangi. Bagus sekali. Setelah selesai kita bisa pulang bareng. Hei, kamu pikir kamu siapa? Tempat ini kelas apa? Kamu tua, miskin, dan gak punya latar belakang keluarga. Mana mungkin datang ke tempat seperti ini untuk kerjasama. Berdandan rapi cuman untuk menyelinap masuk. Pasti mau mencuri. Kamu boleh narsis, boleh bego, tapi jangan seperti anjing gila, sembarangan menggigit orang. Dulu yang paling kamu pedulin itu aku. Sekarang kamu malah membela Felix, sampai memakiku seperti ini. Kamu sendiri bilang, itu dulu. Siapa yang matanya buta nggak pernah ketemu cowok brengsek? Ayo pergi. Dia yang nyuri Rolexnya Pak Cahyono. Winnie, kamu ngomong ngawur apa? Pria ini nggak punya undangan. Tadi aku lihat dia. Dia nyelinap masuk dengan curiga. Rolex milik Pak Cahyono yang hilang. Pasti ada di dia. Kalian cepat geledah dia. Bapak-bapak satpam, ini suamiku. Aku bisa bersaksi untuk dia. Dia nggak mungkin mencuri barang orang. Suamimu itu bukan cuma nganggur tua, sekarang juga nyuri. Menikah dengan orang seperti itu. Kasihan sekali kamu. Kak, kamu punya suami yang nggak pantas. Aku rasa setelah ini, di industri ini, gimana kamu mau bertahan? Kalian cukup. Kalau mau, serang aku saja. Jangan pakai cara kotor seperti ini. Untuk memfitnah Felix, fitnah apa? Rolexnya Pak Cahyono. Dia yang mencurinya. Nanti kalau Pak Cahyono datang, pasti akan dihukum berat. Kalian berdua itu pencuri. Pak Cahyono datang. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Sudah diambang kematian, masih keras kepala di sini. Wijanarko,
Julian, kalau saja kau tahu diri sekarang seharusnya dengan Suryawan, Felix memutuskan hubungan. Datanglah ke sisiku. Pradipta, Hayden apa maksudnya ini? Apa mungkin di hatinya masih mengingat Wijanarko, Julian? Pasti wanita jalang ini saat aku tidak memperhatikan diam-diam menggoda Pradipta Hayden. Ku dengar Pencuri Rolexku sudah tertangkap. Cahyono, direktur utama pencurinya ada di sini. Aku melihatnya sendiri. Setelah pencuri ini menyusup ke ruang pesta, dengan sembunyi-sembunyi, setelah mencuri Rolex Anda, lalu mencoba kabur. Cahyono direktur utama. Industri dengan standar setinggi ini di KTT Industri Mode ternyata ada pencuri menyusup masuk. Kalau berita ini menyebar pasti orang akan tertawa terbahak-bahak. Aku mau lihat siapa yang berani. Berani menyusup masuk mencuri barang aku, Cahyono? Cahyono, direktur utama. Sebenarnya siapa yang mencuri barang Anda? Anda bisa mengecek CCTV langsung bisa mengetahuinya. Suryawan. Suryawan, Felix apa? Aku. Ini semua salah paham. Cahyono, direktur utama. Saya tahu Anda baik hati tidak kekurangan satu Rolex pun, tetapi sebagai tuan rumah penyelenggara KTT Industri Mode ini, jika membiarkan pencuri ini tanpa tindakan, siapa yang akan menghormati Anda ke depannya? Diam. Winnie, kamu nggak apa-apa? Cahyono, maksudmu apa ini? Yang mencuri jelas dia. Kenapa kamu pukul anak buahku? Hayden, kalau kamu bicara satu kata lagi, menyinggung orang penting. Meskipun keluarga kita bersahabat baik, aku juga tidak bisa melindungimu. Orang penting? Orang penting apa? Sayang, berisik sekali di sini. Ayo, kita cari tempat yang lebih tenang untuk bicara. Julian, kalau kamu berani pergi sekarang, percaya nggak? Besok aku akan bikin studiomu gulung tikar. Kok rasanya Hayden mulai memperhatikan Julian, si perempuan murahan itu? Aku memang meremehkan ketebalan mukamu. Tenang, dia nggak akan bisa. Studiomu akan semakin maju. Omong besar, kamu pria tua tanpa kuasa dan pengaruh. Kamu pikir kamu ini siapa? Hayden, kau nggak takut mati? Berani sekali kau bicara begitu pada Tuan Suryawan? Dia cuma Pria tua tanpa kuasa dan pengaruh. Kenapa kau takut sama dia? Permisi, apakah Anda pendiri studio desain cahaya kabut, Nona Julian? Saya Julian. Anda siapa? Halo Nona Julian, saya asisten pribadi Ibu Vivian. Ibu Vivian, untuk karya desain yang Anda kirim kemarin, kami sangat tertarik. Berminat dengan studio Anda untuk menjalin kerjasama. Silakan ke lantai atas untuk berbicara. Vivian sang ahli mau menjalin kerja sama dengan studio kecilnya yang jelek? Mustahil. Tuan Suryawan, aku nggak sedang mimpi kan? Bukan mimpi. Selamat, karyamu diakui. Tidak mungkin. Julian, apa hakmu? Satpam, sekarang juga lemparkan wanita gila ini keluar. Bu, Ibu nggak tahu, hari ini aku di KTT Industri Mode. Betapa malunya aku di depan banyak orang, ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi, nak, soal Julian Wijanarko, sejak dia memutuskan hubungan dengan kita, dia nggak semudah dulu untuk diremehkan. Kita sekarang nggak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku nggak bisa mengatasi dia, tapi apa aku nggak bisa mengatasi Suryawan? Kali ini aku pasti akan membuat pria tua itu hancur reputasinya. Nanti malam tolong panggilkan Hayden untukku. Nanti malam ku buat iga asam manis favoritmu dan juga tendon sapi tumis kecap. Makasih Dee sayang, aku akan membereskan urusan kerja sama ini lalu pulang kerja. Cara tercepat untuk membuat seorang pria hancur reputasinya, tentu saja menjadikannya orang bejat yang dijijikan semua orang. Julian Wijanarko, aku nggak cuma akan menghancurkan reputasi Suryawan, tapi juga meretakkan hubungan kalian. Siapa mereka itu? Kenapa kepada Suryawan pria tua itu begitu hormat? Pak Direktur, ini kontrak yang perlu Anda tanda tangani hari ini. Sudah begini. Yang harus diserahkan ke rapat pemegang saham besok, dokumen koordinasinya perlu Anda tentukan. Langsung kirim ke email saya, nanti sambil masak aku kerjakan. Setelah menikah, efisiensi Pak Direktur berlipat ganda, jangan bercanda. Kerjakan. Siap. Aneh, aku seperti mendengar orang-orang itu berteriak, Direktur Felix Suryawan. Pasti aku salah dengar. Dia miskin banget. Masa mungkin dia direktur? Tolong. Felix, tolong aku. Lepaskan. Jangan. Ada yang menguntitku dari belakang. Aku benar-benar takut. Peluk aku ya. Nona Winnie, aku sudah menikah. Jaga dirimu. Julian, kamu ngapain di sini? Rumahku di sini. Justru aku yang harus bertanya.
Aku dengar dari tante, Winnie akhir-akhir ini lagi murung. Dia keluar malam-malam. Aku khawatir dia nggak aman. Makanya aku kesini cari dia. Oh, minggir, kamu menghalangi jalanku. Meskipun dulu kita berpisah dengan tidak menyenangkan, kamu juga tidak perlu begitu bertemu langsung pasang muka masam padaku. Sejak hari pernikahan, kamu mengingkari janji di depan umum dan malah melamar Winnie. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa kita tak akan pernah berhubungan lagi. Kamu. Bapak Suryawan. Hayden, tolong. Felix barusan mencoba melecehkanku. Apa? Dasar binatang. Berhenti. Kalau matamu bermasalah, ke rumah sakit saja. Kak, kalian berdua suami istri tidak boleh semena-mena. Semena-mena apanya? Bukankah kamu yang memfitnah lebih dulu? Aku tidak memfitnah. Aku hanya lewat dan berjalan-jalan. Felix melihat di sekitar tidak ada orang, lalu melecehkanku. Julian, kamu percaya padaku? Tentu saja. Bajuku robek karena kamu. Apa? Berani berbuat, tapi tak berani mengaku. Cukup jangan pura-pura kasihan di sini. Hayden buta, masa nggak lihat akting payahmu? Apa aku nggak bisa lihat? Julian, Winnie itu adikmu. Beginikah caramu membantu Felix menindas Winnie? Felix itu orang macam apa aku paling tahu, sedangkan Winnie, akal busuknya tentu aku lebih tahu. Kamu? Hanya kamu yang buta baru bisa tertipu, Kak. Kenal wajahnya, tak kenal hatinya. Masa aku rela mengorbankan nama baikku sendiri untuk membuat drama sendiri? Dia, Felix itu, adalah pria tua yang bejat. Julian, kamu demi Felix pria tua dan miskin ini sampai memukul Winnie? Kalau kamu berani menghina Felix lagi, aku pukul kamu juga. Sayang, kamu hebat sekali. Ayo pulang. Sungguh keterlaluan Winnie. Ayo lapor polisi sekarang biar dia meringkuk di penjara. Tunggu Hayden, dia tidak berhasil meskipun kita lapor polisi tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Lupakan saja kali ini. Masa bisa begitu saja? Orang seperti ini harus dihukum berat. Kak Hayden, kalau masalah ini sampai ke polisi aku yang kehilangan nama baik, sudahlah, aku tidak mau jadi bahan omongan lagi. Baiklah. Terserah kamu. Lewat polisi, bagaimana bisa? Julian terus mempermalukanku. Aku ingin dia hilang selamanya. Menurutku, masalah malam ini tidak sesederhana itu. Winnie bukan hanya ingin merusak namamu, dia juga ingin memecah belah kita berdua dan dia sudah menghubungi Hayden sebelumnya. Dia ingin memanfaatkan Hayden untuk menyerangmu. Untungnya dia tidak berhasil. Begitu ya? Pak Suryawan, meskipun usiamu lebih tua dariku, tapi pikiranmu masih terlalu polos. Kamu tidak tahu betapa kejamnya hati manusia. Untungnya ada kamu di sampingku untuk melindungiku. Tentu saja, menikah denganku, kamu sangat beruntung. Pulang cepat sampai besok. Suryawan sudah berjanji untuk menjemputku. Kenapa belum datang? Kemarilah. Julian! Sekarang juga, cari tahu tujuan mobil ini. Selain itu, kirimlah beberapa orang ke sini. Ikut aku menyelamatkan istriku. Penculikan. Winnie gila ya, segera ke kediaman keluarga Wijanarko. Menculik itu melanggar hukum. Winnie, apa kau gila? Winnie, kau bodoh sekali. Cepat lepaskan orang itu. Anakku sayang, apa yang sedang kau lakukan? Kita tidak boleh melanggar hukum. Aku ingin Julian mati. Ayah, Ibu. Apa kalian semua tidak menyadarinya? Kalian menggunakannya untuk menangkal bencana untukku. Selama 20 tahun itu, hidupku selalu mulus. Dan sekarang, dia mulai melawanku. Keberuntunganku semakin buruk, sementara dia semakin baik. Kalau dipikir-pikir benar juga. Hanya jika dia mati, keberuntunganku akan kembali. Keluarga kalian memang serakah sekali. Jika Tuhan memberkati kalian, itu berarti Tuhan buta. Jika kalian berani menyentuhku hari ini, Felix pasti akan membalas dendam untukku. Mengharapkan pria tua miskin itu, pria tua tanpa kuasa itu membalas dendam untukmu, lebih baik kau memohon kepada Raja Neraka, supaya di kehidupan berikutnya kau terlahir lebih baik. Mati kau. Berhenti. Felix, Kalian,
Tangkap mereka, lindungi Nyonya. Felix Suryawan, bukankah kamu lelaki tua yang tak berkuasa? Kok bisa? Sebenarnya siapa kamu? Ini, Felix Suryawan. kamu, sebenarnya siapa kamu? Selama ini kalian benar-benar buta. Yang berdiri di depan kalian adalah penguasa korporasi Suryawan, Felix Suryawan. Apa? Bagaimana bisa begini? Ternyata kamu adalah... Penguasa misterius korporasi Suryawan. Pantas saja di KTT Industri Mort Cahyono begitu hormat padamu. Segera hubungi legal korporasi dengan tuduhan penculikan. Tuntut Winnie Wijanarko dan pasangan Wijanarko. Aku ingin mereka menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Selain itu, blokir total grup usaha Pradipta. Baik. Tidak. Bagaimana bisa begini? Lelaki tua yang dulu aku anggap remeh kok bisa menjadi penguasa korporasi Suryawan? Felix Suryawan, jadi kamu benar-benar penguasa korporasi Suryawan? Sayang, pejamkan matamu. Tidurlah dulu. Setelah kau bangun, akan kuceritakan semuanya. Tamat.